Kian-kian. Su Fei. Aku salah denganmu. Aku sangat merindukanmu. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyakitimu lagi. Selama kau baik-baik saja, semuanya layak. Itu salahku. Aku polisi. Tapi aku tidak bisa melindungimu. Maaf. Aku rela tidak menyesal. Aku tidak akan melepaskan apapun. Aku tidak akan membiarkanmu pergi lagi. Aku bukan lagi. Semuanya sudah berbeda. Kau tidak harus mengasihani aku. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kau kendalikan. Hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Kau tahu apa yang dikatakan Zheng Dongcheng? Ketika dia menenggelamkan Anda. Aku benar-benar tidak ingin hidup. Jika kau mati. Apa maksudmu jika aku masih hidup? Su Fei. Perasaan harus dibandingkan. Hanya setelah pengujian. Sampai saat hidup dan mati. Aku baru sadar. Aku yang paling sedih dan peduli. Kami ditakdirkan untuk tidak dapat dipisahkan. Selama lebih dari 3 tahun, aku selalu mengingat hari-hari bahagia kita. Untuk mendukungnya. Aku merindukanmu, aku sangat merindukanmu. Dari awal sampai akhir, aku hanya suka kamu. Kian-kian. Hari-hari bahagia bukan hanya sebelumnya. Dan sekarang. Dan masa depan kita. Benarkah? Terima kasih telah menyelamatkan. Tidak bisa mati. Karena seseorang tidak akan mati. Aku berlari setelah aku bertengkar denganmu. Jangan marah, tapi tidak mau kembali ke Anda. Tapi jika aku melemparkannya, aku tidak bisa merasa lega. Lalu ponsel saya berdering. Ternyata itu panggilan telepon. Nona Wu, kau bilang padaku. Cinta dan benci hanyalah garis depan. Bahkan terkadang saya bahkan tidak tahu apakah itu cinta atau benci. Sepertinya kau harus membantuku dengan seorang wanita. Jika kau ingin mati. Jika seorang wanita akan mati, dia berharap tentu saja dia meninggal di sisi yang paling dicintainya. Dan orang favoritnya adalah. Aku ingin segera memberitahumu, tapi teleponmu tidak bisa. Beritahu saya dengan cara berputar-putar. Dia ingin membunuh. Tapi dia masih mencintai. Dokter bilang beberapa menit lagi. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya.
Anda telah lama menganalisis bahwa Seng Dongcheng tidak akan bodoh jika dia tidak membunuh. Dia tidak bisa melewati harga diri pria, tapi secara emosional. Dia tidak tahan mati. Jadi pada akhirnya, aku meninggalkan bunga. Tinggalkan jalan untuk Anda. Alasan dia mencarimu. Karena kau mengenalnya. Sissy adalah saingannya. Dia tidak takut aku mati. Jika aku berpikir sebentar lagi, pikirkan akhir cerita kita. Mungkin aku benar-benar tidak beruntung. Kau tidak akan. Aku suka wanita. Bukan orang seperti itu. Aku tahu. Tolong, katahu bagaimana Kiki mengorbankan. Pada saat itu, aku tahu. Semuanya berbeda. Semua hal terjadi. Aku tidak bisa menganggap itu tidak pernah terjadi. Kau berutang terlalu banyak padanya. Kau harus mengembalikannya. Jangan lakukan ini. Selamat tinggal. Aku tidak tahan dia. Tidak aneh. Su Fei. Siapa dia? Bagaimana kau bisa mengorbankan dia? Aku harus menembaknya. Aku harus membunuhmu dengan pistol Su Fei. Kau tidak punya kesempatan untuk berdiri. Kau tidak akan pernah. Terus terang, kau tidak tega membunuhku. Sudah lebih dari 3 tahun bersamamu. Aku tahu bagaimana kau. Hanya saja aku hanya bisa menyukai satu orang. Apakah Su Fei dari awal sampai akhir? Ketokan padaku untuk pergi ke Aku Venezuela. benar-benar ingin pergi denganmu. Karena aku tahu semakin jauh, semakin aman Su Fei. Su Fei, hey, kau bertanya pada Su Fei. Kau bisa kehilangan nyawanya karena patah kaki. Mengapa aku berulang kali mengkhianati kamu? Kau tak tega membunuhku. Anda harus tahu mengapa. Perasaan tidak bisa dijelaskan. Aku kehilangan dia. Aku tidak akan pernah memaafkan Su Fei. Tapi apa yang saya lakukan? Aku bersyukur kau bisa melakukan ini. Jika aku sedikit bingung atau bodoh, kita mungkin sudah berada di Venezuela. Tapi kau tidak akan. Anda tidak akan membiarkan diri Anda bertahan selamanya dalam kebohongan. Kau lebih suka mati. Anda lebih suka memaksa diri Anda untuk mati.
Kau tidak akan pernah berkompromi. Meskipun kau tidak mencintaku, tapi kau tahu aku. Aku tahu semua orang punya pilihan. Kegigihan saya adalah karena cinta. Ketekunan Anda adalah karena kebencian. Tapi aku senang. Pada akhirnya, cinta mengalahkan kebencian. Setidaknya dunia akan bahagia. Sedikit damai. Aku tidak akan memberkatimu. Kau meninggalkan hidupku. Sudah menjadi berkah terbesar. Bukankah Anda mengatakan Anda datang lebih dari jam 3? Sekarang sudah lebih dari jam 3. Oh ya? Oh, ya, aku lupa waktu. Apa yang harus diminum sendiri? Tidak perlu. Oh, aku tidak tahu. Membersihkan rumah secara khusus. Anda menyelamatkan Anda. Aku tidak harus berpura-pura. Kau dalam pikiranku. Selalu cantik. Kakak perempuan. Hei, saat aku pergi, tumpukan semuanya di kamar saya. Sekarang aku akan kembali. Dia melemparkan semua barang-barangnya. Berikan kembali padamu. Simpan saja. Hal semacam ini lebih baik. Jangan berikan kepada wanita lain. Sebenarnya, aku sangat berharap kau wanita yang selalu memiliki kunci. Su Fei. Dunia ini selain cinta, ada banyak hal lain. Wu Jiaju. Jangan bicara padaku dengan nada formula, oke? Sipat lepaskan atau. Lihat apakah ada pria lain. Apakah kita masih teman? Selalu. Masuk. Maaf mengganggu Anda. Tidak apa-apa, duduk. Su Fei bilang kau suka sandwich Prancis. Aku ingin membelikanmu makan siang. Terima kasih. Aku tahu aku tidak akan makan ini. Kau bisa makan ini. Aku takut tidak ada yang menginginkanku. Maaf, Kenapa aku minta maaf? kau menyelamatkan aku. Aku terlalu egois. Jika kau egois, aku benar-benar hantu egois. Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku tahu kau bisa. Karena kau menyukai Su Fei. Itu harus dikatakan. Aku tidak suka. Lebih dari menyukai diriku sendiri.
Jadi kau tidak belum merasa bersalah. Kau tidak merampokku. Mungkin harus dikatakan. Aku tidak bisa mengambil sesuatu yang bukan milikku. Dan apa yang Anda dapatkan adalah milik Anda. Terima kasih sudah bilang begitu. Kalian telah kehilangan 3 tahun. Hargai satu sama lain di masa depan. Aku akan. Aku akhirnya mengerti mengapa Sufei sangat menyukaimu. Sebenarnya, saya sama senangnya dengan Sufei menjadi teman, dan aku tahu mulai sekarang. Aku punya satu teman lagi. Ziran Sufei Qiu memiliki kabar baik. Bos datang kepada saya untuk rapat di pagi hari untuk memuji kami. Menangkap orang yang dicari. Zheng Dongcheng ingin kita terus bekerja keras. Qiu Sir, bisakah dia dipromosikan? Tidak ada giliran Anda. Kita sebagai polisi tidak bisa memikirkan promosi dan kenaikan gaji sepanjang hari. Yang paling penting adalah mempertahankan hukum. Pride bukan warna musim gugur. Kita tahu ini, tapi kita harus memiliki hadiah besar. Moral kita akan meningkat. Kalau begitu saya minta makan. Tidak ada kejutan. Ya, makan lagi. Kejutan apa yang kau mau? Lebih baik bernyanyi karaoke dan makan malam. Tidak masalah. Bagaimana cara makan ini lagi? Phineas, beri aku satu. Aku benar-benar ingin makan asam. Bagaimana kamu makan asam? Ini sudah berakhir. Hamil jika belum menikah. Bukankah itu? Bukan dia. Kurang bermimpi. Aku belum menikah. Pergi. Hei, kalian berdua menggoda. Jangan berada di kantor polisi. Home main bureau, yes sir. Apa kau akan makan malam hari ini? Aku sudah membuat janji. Maaf, kita juga punya sesuatu. Oh, kalian berdua. Jangan menertawakan orang lain. Itu berubah jadi besok ada orang besok. Tidak ada waktu. Okay, Zishan memberi saya penyelenggara maming untuk makan malam. Tang Yuser datang tepat waktu. Yes sir, thank you sir. By Sir He. Pacar Yo Yu menonton film. Jangan datang ke sini. Datang dan duduk. Apa yang kau katakan? UPS. Aku tidak mengatakan apa-apa. 都说这舒芙蕾好吃了，没骗你吧？喝着好吃，还有一种很幸福的感觉呢。哇，这么夸张？尝尝看。不打扰两位吧。Hello，第七，耶，嗨。哇，舒芙蕾看起来很好吃啊。哦，是啊，令次说简直有种幸福的感觉。哦，那也要看跟谁吃，还有抱着什么心情吃。你在黄浩做的怎么样？挺好的，最近有个大计划。耶，希望以后我可以和你交手。哎，我做商业银行，你做投资银行，我希望以后我们是合作，不是交手。可能我希望赢你吧。不好意思，我也赶时间，先走了，拜拜。 OK， 拜拜拜拜。喂，哦，透明啊。好，我马上回来。怎么了？要准备和黄浩集团开战，这次的对手很可能是敌情。今天在收市之前15分钟，他们还大量扫货，不知道他们手上有多少筹码。仔细的看，开市之前内幕交易的不利消息已经传出去了，股价在竞价的时候已经下滑，推测他们已经逐步吸纳。明天开市，黄浩一定会有进一步的行动。我们是不是可以回购股份，让对方无法轻易得手呢？我刚和财爷通过电话，他说我们用来回购股份的流动资金未必足够。那怎么办？对不起啊，我找不到我爹地。股东全都不回电话，看来是故意躲着我们。黄浩已经接触过那些董事，那些董事可能会考虑出售股份给他们，所以不肯见我。黄浩一定是出高价向董事吸纳他们的股份，现在希望那些董事念旧，不会轻易动摇，把股份流出去。但我们也不可以坐在这里什么都不做啊。现在我们兵分四路，
我会叫财爷明天盯着股市回购。透明，明天你帮我约恒生银行的 Johnny。是。令姿，你帮我继续联络祝总还有董事。一心，你通过传媒公布我们在市场回购股份，希望这么做可以稳定军心，打退一切狙击。你们拍够了没有啊？不准拍呀！卓老太太，万兴银行受到狙击，请问你们有什么对策啊？是啊，有卓老太太，究竟你儿子卓一元是不是真的有进行内幕交易？哎呀，有没有啊？你们在胡说八道什么呀？我的儿子是清清白白的，我们银行实力雄厚。你们别以为仗着拿支笔就可以胡乱写，我不怕你们什么狙击。喂，我说了不准拍的。你们不走是不是？滚！妈咪，你干什么？妈咪，下去吧。各位记者朋友，不好意思啊，我婆婆今天有点不舒服，心情不太好，请你们高抬贵手，不要打搅她老人家。银行的事，我们很快就开正式的记者会向大家公布的。站了一天，你们也很累了，我准备了点心还有饮料，特地给你们的。周太太真会做人啊！我们也自律一点吧。谢谢啊，谢谢。哎呀，你怎么这样啊？那些记者都是坏人呐！他们不止挡在门口啊，还在散播谣言啊，落井下石。好，你高贵，你有修养，你不但不把他们赶走啊，你还拿点心给他们吃啊，他们会以为我怕他们呢。妈咪呀，我不是这个意思。这个时候啊，银行里面所有人都很烦恼了，我们不要跟记者吵了。哦，那你就说我把事情搞大了，是不是？我不是这个意思。像你刚才和他们那样吵，他们拍下了照片，以后就会挑你最难看的照片登出来。你要看了不是更生气？这对事情又没有帮助，何必呢？是我现在出丑，我把事情搞大了，我帮不了我儿子，你最能干了，你要不要请他们来吃饭呢？啊，妈咪呀，妈咪。财神到，财神到。一鸣，哎，喂，不要喝这么多冰的，对身体不好的。还有，你做事一向拼命，每顿都是吃三明治就算了，这样怎么行呢？啊，那送个礼盒给你，放在办公桌上，饿的时候就拿出来吃一点啊。那有蛋糕，有饼干，巧克力，谢谢你。不用客气。银行的人个个都愁眉苦脸，我看只有你还笑得出来。因为愁眉苦脸也不能解决问题啊，还会把财神爷赶走。不过我真的很担心大哥。刚才我听到他说他准备出席美国的听证会，我真害怕到时候那些人会折磨他。要出席听证会这么严重？很少见到大哥这种样子。你知道他了，永远是个大哥，什么事都一力承担。你不要看他样子好像没事，其实他很烦。虽然我相信大哥不会做违规的事，但是美国证监会肯定会咬着他不放。你也担心大哥啊？我当然会担心了，他也是我大哥。可惜是我没用啊，如果可以替他承担，由我负责，他就不会这么惨了，对吧？你这傻瓜，又不是你做的，怎么能够要你负责呢？啊，有没有听过一个故事？从前呢，有一个人走在山上，腰里背了一个很重很重的包，肯定走得很累，对吧？突然之间呢，有辆车经过，说可以载。哇，他心想可以轻松点了，他就跳上车，然后车就开了。开了一阵子，但他仍然觉得他背上和肩膀上很重很重，很辛苦。你知道原因吗？他没有放下包袱。猜对了。那现在大哥呢，就是我们的车，只有他才可以载我们到达目的地，所以要相信他，把包袱丢给他。幸好还有你，我们一家人总算可以互相扶持。总之，无论何时何地，我都支持你。你说的倒是挺好听的，你做过什么心里明白。
我去打个长途电话，不好意思，慢慢聊。一鸣，喂，你干嘛这么凶的跟一鸣讲话？他根本是在说风凉话，难道我要对着他笑？你是不是疯了？一鸣说的没有错啊，我们现在担心也没有用，我们应该继续支持大哥，对他有信心，放下那个包袱才对嘛。他当然放得下了，他把整个包袱丢在一元身上。你在说什么？你想知道，去问你大哥。想瞒到什么时候？我先出去了。大哥，你回答我，想瞒到什么时候？这件事情是不是一鸣做的？我已经在处理这件事了，很快就会过去。既然是他的错，就应该由他去负责，为什么你要自己承担呢？是拓明告诉你的，那你应该知道我这么做的原因。因为你觉得卓家亏欠他，所以你就纵容他，包庇他。我是想给他机会，让他改过自新。我不想他因为这件事前途尽毁。大哥，你为他着想，谁为你着想？现在黄浩和那些董事都在找你的把柄，想逼你下台。你知不知道你的行事有多危险呢？一鸣这辈子受太多苦了，我身为他的大哥，当时想补偿他，或者想保护他也好，我都愿意冒这个险。我希望你像我一样，为了完成爸爸的心愿，给他个机会。太晚了，我已经叫 Martin 召集记者，开记者招待会，公布内幕交易的真相。你怎么这么冲动啊？就是因为我们是一家人，如果我自己做错事情，我也会站出来认错。